Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan anak-anakku semua. Bersama saya Pendeta Neni Suprihartati, malam ini Senin 14 September 2020. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan bersaat teduh. Pembacaan Alkitab malam hari ini dari Kejadian 48 ayat 8 hingga ayat 16. Kejadian 48 ayat 8 hingga ayat 16. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada anaknya, "Inilah anak-anakku yang diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat melihat lagi. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka mencium serta didekapkan oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tapi sekarang Allah bahkan memberikan aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah tangan kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek moyang, nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Saudara-saudara, dalam kisah yang kita baca dan dengarkan, Yakub disebut dengan panggilan Israel. Yakub menjadi rabun karena usia lanjut. Tetapi itu tidak menjadi masalah bagi Yakub. Ia tidak mengeluh karena penglihatannya yang sudah tidak jelas. Baginya itu menjadi kebahagiaan karena berarti ia telah memasuki usia tua. Sekalipun Yakub matanya sudah rabun, tetapi mata imannya tetap sangat jelas. Yakub sangat sayang kepada anak-anak Yusuf. Ia mencium dan mendekap mereka. Sudah merupakan hal yang lazim bagi orang-orang yang sudah tua untuk memiliki rasa kasih sayang yang khusus kepada cucu mereka. Bahkan sayangnya lebih daripada ke anak-anak mereka sendiri ketika anak mereka masih kecil, yaitu menurut Salomo mengatakan bahwa mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Itu ada di Amsal pasal 17 ayat 6. Dengan kepuasan dan kebahagiaan yang tidak terhingga, Yakub berkata, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi." Setelah bertahun-tahun, Yakub menganggap Yusuf hilang. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Perkataan yang mengungkapkan sebuah pengakuan akan kasih Allah yang memberikan kebahagiaan kepadanya. Ungkapan Yakub tersebut juga dinyatakan oleh Yusuf yang mengakui Allah
dalam keadaan yang menyenangkan ini. Yusuf berkata, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku dan untuk lebih membesarkan berkat ini." Bahkan Yusuf menegaskan dengan menambahkan kata "di sini", di tempat pembuangan, di tempat perbudakan, di tempat kurungan ini, di Mesir ini. Di sini Yakub berkata, "Allah bahkan memberikan aku melihat keturunanmu." Maka penghiburan bagi Yakub dan Yusuf menjadi 2 kali lebih besar ketika mereka melihat semua itu berasal dari tangan Allah. Saudara-saudara, sesungguhnya Allah dalam pemeliharaan campur tangannya yang penuh belas kasihan memberi melampaui harapan kita, bahkan sangat memperbesar kemurahannya. Ia tidak hanya saja membungkam ketakutan kita, tetapi memberikan lebih dari yang kita harapkan. Kita dapat menerapkan hal ini pada janji yang telah diberikan kepada kita dan anak-anak kita. Tidak terfikirkan, tidak terbayangkan sama sekali bahwa kita ini dapat dibawa dalam janji keselamatan dengan Allah. Mengingat betapa bersalah dan rusaknya keadaan kita ini. Namun Allah menunjukkan kepada kita bahwa keturunan kita juga ada dalam janji keselamatan dengan Dia. Saudara-saudara, sebelum mewariskan berkat-Nya, Yakub menceritakan pengalamannya tentang kebaikan Allah kepadanya. Ia telah bercerita mengenai Allah yang menampakkan diri kepadanya, kunjungan-kunjungan khusus dari anugerahnya serta persekutuan khusus yang dinikmati bersamanya, yang tidak bisa dilupakan. Itu ada di ayat 3. Yakub juga menyampaikan tentang pemeliharaan ilahi yang tidak putus-putusnya atas dirinya sepanjang hidupnya. Yakub katakan bahwa Allah telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Perhatikanlah perkataan Yakub ini yang hendak menyatakan bahwa ia terus-menerus mengalami kebaikan Allah dalam menyediakan kebutuhan hidupnya. Tubuh memang membutuhkan makanan setiap hari, dan tidak sedikit yang telah diberikan Allah kepadanya. Yakub hendak katakan bahwa ia tidak pernah kekurangan bahan pangan. Allah yang telah menyediakan makanan sepanjang umur hidupnya pasti tidak akan meninggalkannya sampai pada akhir hidupnya. Terbukti, Allah telah menempatkan Yusuf di Mesir yang menyelamatkannya dan keluarganya dari bahaya kelaparan. Yakub juga katakan bahwa Allah adalah malaikatnya yang telah melepaskannya dari segala bahaya. Yakub telah mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya, namun Allah berkenan menjaga dia dari bahaya yang ditimbulkan oleh masalahnya. Ketika ajalnya sudah mendekat, ia memandang dirinya sebagai orang yang dilepaskan dari segala bahaya dan mengucapkan selamat tinggal untuk selama-lamanya kepada dosa dan penderitaan. Yakub telah menjadi teladan seorang ayah bagi Yusuf dan seorang kakek bagi Efraim dan Manasye. Sebagai seorang ayah dan seorang kakek yang hidupnya selalu mengandalkan kasih dan kuasa Tuhan, sehingga ia mengimani bahwa Allah adalah gembala dan malaikatnya sepanjang hidupnya. Saudara-saudara, ketika kita menjalani masa pandemi ini, terlebih mulai hari ini, kita kembali menjalani PSBB total. Kita memiliki banyak waktu bersama anak-anak dan mungkin juga cucu-cucu. Marilah kita pakai waktu ini untuk menjadi teladan bagi anak-anak dan cucu-cucu kita dengan tidak menjalani hidup ini dengan bersungut-sungut, dengan mengeluh, tetapi tetap mengimani bahwa Allah adalah gembala dan malaikat kita yang selalu menuntun dan menjaga hidup kita sampai sekarang ini, bahkan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, kita menaikkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan untuk menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam ini, yang mengingatkan kami untuk tetap percaya bahwa Engkau adalah gembala dan malaikat kami sampai sekarang. Sebagai gembala, Engkau selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Tetapi ampunilah kami ya Tuhan, sebagai domba kadang kami keluar dari tuntunan-Mu dan memilih jalan sendiri. Ketika kami tersesat atau terperosok dalam lembah atau jurang, maka tidak jarang kami menganggap Engkau meninggalkan kami. Engkau adalah malaikat bagi kami, yang senantiasa menjaga kami dari segala mara bahaya. Tetapi ampunilah kami yang tidak jarang merasa kuat, sehingga tidak membutuhkan penjagaan-Mu sebagai malaikat. Khususnya di masa pandemi ini, tolonglah kami ya Tuhan, untuk mengimani bahwa Engkau menjaga kami melalui protokol kesehatan yang ada. Dengan demikian Engkau menjaga kami dengan kedisiplinan kami. Tolong kami untuk tidak menyepelekan ketentuan dengan tidak menggunakan masker saat keluar rumah atau saat bertemu dan bercakap-cakap dengan orang lain. Tolong kami untuk rajin mencuci tangan, dan ketika kami harus keluar rumah, kami segera mandi dan juga keramas dan membersihkan diri saat kami tiba di rumah. Tolonglah kami untuk selalu menjaga jarak. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, mulai hari ini kami kembali menjalani masa PSBB, situasi yang tidak mudah, khususnya bagi saudara-saudara kami yang bekerja, bahkan yang baru saja memulai pekerjaan dan usahanya. Masa PSBB membuat kantor atau perusahaan membuat kebijakan, sebagian karyawan harus dirumahkan, bahkan diberhentikan. Itu berarti tidak ada penghasilan bagi mereka yang dirumahkan, apalagi diberhentikan. Tolonglah kami dan saudara-saudara kami ya Tuhan, untuk tetap percaya bahwa Engkau adalah gembala dan malaikat, yang tidak akan membiarkan kami dalam kekurangan, apalagi kelaparan. Tolonglah kami untuk memiliki iman seperti Yakub, yang tetap tenang, bersyukur, dan percaya bahwa Engkau akan memberikan kebahagiaan. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin di kantor atau perusahaan dalam menentukan kebijakan yang tidak mudah. Kami percaya ya Tuhan, tentu mereka juga berat ketika harus membuat kebijakan, merumahkan, bahkan menghentikan karyawannya. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, sebagai orang tua bagi anak-anak kami, dan juga sebagai eyang bagi cucu-cucu kami, mampukan kami dapat menjadi seperti Yakub. Mampukan kami untuk dapat menjadi teladan bagi anak-anak dan cucu-cucu kami. Sekalipun kami dalam situasi yang tidak mudah, tolong kami untuk tidak mengeluh dan bersungut-sungut terlebih di hadapan anak-anak dan cucu-cucu kami. Mampukan kami untuk tetap dapat bersyukur dan menunjukkan kepada anak-anak dan cucu-cucu bahwa Engkau adalah gembala dan malaikat kami, yang tidak akan membiarkan kami dalam mara bahaya, selama kami setia berada dalam tuntunan-Mu. Mampukan kami untuk dapat menggunakan waktu kebersamaan di rumah dengan kegiatan yang terus menguatkan iman percaya kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, gembala dan malaikat kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Mereka yang saat ini harus menjalani isolasi dan perawatan, baik isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit. Terlebih bagi mereka yang saat ini sedang berjuang dalam masa kritisnya di ruang ICU. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka,
Engkau tidak meninggalkan mereka dan terus menjaga mereka. Berikanlah ketenangan dan kekuatan, terlebih iman percaya kepadamu, bahwa Engkau memiliki kehendak dan rencana yang terbaik dalam hidup mereka. Jauhkan rasa putus asa dalam diri mereka. Mereka mau terus berjuang untuk mendapatkan kesembuhan darimu. Kami berdoa untuk keluarga yang tidak dapat merawat secara optimal, bahkan untuk mereka yang di rumah sakit, keluarga tidak dapat menjenguk dan menjaga mereka dari dekat. Tolonglah agar keluarga tetap dapat memberikan penguatan bagi saudara-saudara yang sakit. Kami berdoa untuk dokter, perawat, dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit, yang saat ini harus bekerja keras karena jumlah pasien COVID meningkat tinggi. Berikanlah kesehatan kepada mereka, dan tolonglah mereka untuk juga mematuhi protokol kesehatan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Amin. Saudara-saudara, tetaplah setia menjadi pendoa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.